Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu Ira. Iya. Oke, Ibu Ira umur 23 tahun. Iya. Oke, Ibu. Ibu, sebelumnya saya mau minta terima kasih sudah kasih kesempatan saya untuk melakukan kunjungan rumah. Di sini kunjungan rumah saya ini sudah terjadwal. Saya perwakilan dari Puskesmas sudah terjadwal. Dan ini kunjungan untuk mempromosikan kesehatan, melakukan promosi kesehatan terkait dengan anemia pada ibu hamil dan bagaimana pemberian tablet tambah darah. Nah, di sini sebelumnya saya mau tahu tadi Ibu Ira umur 23 tahun. Anak pertama Kak Ibu? Iya. Anak pertama, oke. Umur kehamilan? 1 minggu. 1 minggu. Ada buku kontrolnya Ibu? Kebetulan buku kontrol ada di rumah orang tua. Oh, di rumah orang tua. Kenapa di rumah orang tua Ibu? Karena minggu lalu itu pergi periksanya dengan sama orang tua. Oh, sama orang tua. Suami? Suami lagi keluar kota. Oke, suami lagi keluar kota. Oke Ibu. Jadi gini Ibu, saya mau langsung saja. Jadi tujuan saya sudah saya katakan tadi untuk mempromosikan kesehatan terkait dengan anemia pada ibu hamil dan pemberian tablet tambah darah atau kita sebut TTD pada ibu hamil. Ibu tahu anemia itu apa toh? Kekurangan darah. Kekurangan darah, oke. Anemia atau kekurangan darah atau yang kita sebut HB kurang. Nah, kenapa ini perlu ditakuti untuk ibu hamil? HB kalau kurang, HB normal itu harusnya dia berkisar 12 sampai 16 lah. 14 sampai 16. Kemudian kalau misalnya dia turun dari itu berarti kita katakan bahwa HB-nya kurang. Nah, dampak dari HB kurang ini apa? HB itu fungsinya HB ini adalah dia mengikat oksigen dalam darah. Jadi nanti dia mengantar ke oksigen yang kita hirup selama ini disaring dan diikat oleh HB tadi, diantar ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya HB-nya kurang, istilah kayak alat transportnya kurang. Nah, bagaimana oksigen bisa sampai di seluruh tubuh? Karena alat transportnya kurang. Nah, itu penjelasan awamnya seperti itu, Ibu. Dampaknya secara medis itu yang kita lihat itu kalau HB kurang gampang capek atau mudah lelah, istilahnya mudah lelah, kemudian sakit-sakitan, apalagi dalam kondisi ibu ini sementara hamil, lagi proses pertumbuhan adik janin di dalam perut itu perlu oksigen yang memadai, ya. Jadi perlu alat transport atau dalam hal ini kita sebut sebagai HB tadi, ya. Jadi HB kalau kurang itu kita harus tetap tingkatkan supaya dia dalam konsentrasi yang memadai untuk mengangkut oksigen tadi. Apalagi pertumbuhan adik janin di dalam itu dia sangat membutuhkan oksigen dan sebagainya, ya, nutrisi lain. Nah, faktor risiko, kalau kita bicara faktor risiko Ibu, anemia ini dia memiliki banyak faktor risiko. Faktor risiko dalam artian untuk ibu hamil itu yang paling sering itu adalah asupan nutrisi yang kurang. HB ini apa? HB kalau struktur medisnya itu, kalau secara ilmiah Ibu, kita kenal HB itu dia di dalamnya itu ada kandungan besi. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang sering-sering muntah atau sedikit-sedikit sering bilang sama suaminya, saya ini mau saya lagi ngidam, mau makan ini, mau makan itu, tapi asupan gizi yang memadai itu tidak diperhatikan, makanya ujung-ujungnya jatuh pada kekurangan nutrisi. Apalagi kalau misalnya sudah makan, misalnya sebentar makan ngidam mie, terus besoknya makan mie lagi, dalam 1 minggu itu makan mie doang, kan itu nggak memadai, karena asupan besi yang harusnya masuk dalam konsentrasi yang kita bilang cukup ternyata nggak cukup, gitu ya. Itu yang paling sering terjadi pada ibu hamil. Nah, dampaknya dari anemia ini apa? Dampak dari anemia ini ya satu, pertumbuhan janin kurang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan tuh Ibu toh. Pertumbuhan janin terganggu karena asupan nutrisi dan oksigen sebagainya yang diperlukan untuk pertumbuhan janin di dalam perut itu kurang memadai. Ujungnya janin yang keluar bisa mengalami cacat fisik toh, atau bisa juga lahir normal tapi ujungnya jatuh pada kondisi pertumbuhan janin lagi,
pertumbuhan janin yang berkepanjangan itu kita sebut sebagai stunting misalnya, karena dia ibunya malas makan, ujungnya asupan nutrisi waktu bayi keluar atau adik keluar ini tidak diperhatikan, ujungnya adik nanti selama pertumbuhan itu dia udah malas-malas makan, ujungnya jatuh pada kondisi stunting dan sebagainya ya. Atau bisa juga pada kondisi keguguran. Nah itu juga rentan itu dampak dari anemia. Kenapa? Karena kalau kekurangan nutrisi, kekurangan asupan yang cukup untuk yang tadinya harusnya cukup untuk pertumbuhan AD janin, karena kurang, makanya janin itu dia dibentuk kurang bagus. Istilahnya pertumbuhannya terganggu di dalam. Nah, kalau pertumbuhan terganggu sewaktu-waktu bisa jadi faktor dari AD-nya yang menyebabkan ini udah tubuhnya ibu menganggap ini udah harus dibuang nih. Nah, dan waktu dianggap seperti itu bisa jadi jatuhnya pada keadaan aborsi. Atau bisa juga ibu karena anemia, mudah lelah, sering sakit-sakitan, ujung-ujungnya kemampuan untuk menjaga janinnya itu tetap terjaga dalam perut, harusnya tetap terjaga dengan kondisi ibu yang fit, tapi karena anemia itu dia buat ibu nggak fit, makanya mudah terjadi aborsi atau keguguran. Nah itu dampak-dampaknya. Nah, masih banyak dampak lagi, tapi yang sering yang sering kita lihat ya pada kondisi-kondisi itu yang meningkatkan angka kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas dari si ibu dan janinnya itu tinggi karena faktor-faktor demikian ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, bagaimana supaya untuk kondisi-kondisi seperti ini bisa dicegah? Caranya adalah satu, kita harus tetap pastikan bahwa ibu ini dalam kondisi asupan nutrisinya tercukupi. Jadi biarpun ibu ngidam, saya mau pengen makan ini, tapi harus sering-sering kontrol biar kita tahu. Oh ternyata selama ibu hamil ini makan sembarang aja atau ngidam sembarang. Itu bisa tahu dari hasil cek darah. Dan kalau misalnya kita cek darah HB-nya kurang, berarti ibu asupannya kurang bagus. Nah, jadi untuk memenuhi itu ya kita edukasi. Saya perwakilan dari puskesmas ya, sesuai dengan jadwal. Makanya saya mau mengedukasi untuk sering-sering kontrol di puskesmas biar tahu. Atau kemudian pola makan, pola hidup sehat di rumah harus diterapkan. Jangan terlalu makan makanan yang memang kurang asupan nutrisinya ya, seperti mie dan sebagainya. Harus, kalau hari ini mie, besok saya harus makan ikan, harus pastikan kayak gitu. Ikan itu harus didampingi sama sayur-sayuran yang hijau. Oke, kemudian selain untuk mengedukasi ibu, saya perlu untuk menyampaikan bahwa pemerintah ini, karena kasus yang tinggi tadi 48,9% tadi anemia pada ibu hamil, pemerintah mengupayakan untuk dilakukan pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini ya dia kandungannya besi tadi. Jadi kalau misalnya kita kasih dan catatan bahwa besi itu dia bisa meningkatkan HB ibu supaya tidak jatuh pada kondisi anemia, gitu toh? Karena kita tidak tahu ibu ini di rumah makan apa, gitu toh? Oke. Nah, untuk pemberian tablet tambah darah sendiri ibu itu selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu kita harus kasih total 90 tablet. Nah, untuk konsumsi tabletnya itu bagaimana ya, sehari 1 kali. Nanti sering-sering kontrol di puskesmas biar kita tahu kalau misalnya ini tabletnya kita udah kasih tapi kok HB-nya turun, bisa jadi kita kasih tapi ibu tidak minum. Nah, makanya tidak cukup sampai dikasih saja, tapi perlu untuk diminum. Paham toh? Oke. Nah, ibu untuk catatannya, nanti tablet tambah darah ini ibu bisa ambil di puskesmas, bisa kontrol rutin di puskesmas. Nanti bawa buku kontrol yang tadi saya minta itu harus terus dibawa biar dicatat perkembangan ibu selama hamil, ibu dan adik bayi di dalam itu perkembangannya selama masa kehamilan itu dicatat semua ya. Kemudian makanan yang tadi sudah saya bilang, tidak boleh makan yang kurang asupan gizinya
Ya, harus makanan apa saja yang tadi sudah saya bilang juga, makanan-makanan yang perlu dimakan. Daging, kalau nggak ada daging ikan udah cukup, apalagi di daerah timur gini kan ikan banyak tuh ibu kan. Ikan cukup, sayur-sayuran hijau di belakang rumah pasti ada kebun sayuran hijau. Nah, kemudian tablet tambah darah kalau udah dikasih ya selama 90 tablet itu selama masa kehamilan itu harus diminum sampai habis, sampai tuntas. Hah? Oke, kemudian tablet tambah darah itu harus dipastikan minum selama perut tidak kosong. Jadi makan kenyang dulu baru minum, makan kenyang dulu baru minum. Kenapa saya bilang demikian? Karena ada catatan-catatan kasus-kasus temuan-temuan ya. Dia minum tablet tambah darah dalam kondisi perut kosong, urinya BAB-nya warna hitam, tinjanya warna hitam dan sebagainya tuh. Nah, kondisi-kondisi itu yang membuat ibu ini takut untuk stoplah minum obat. Nah, tapi ibu tidak usah khawatir, yang penting saya bilang karena ini kandungan besi, makanya dia buat tinjanya tadi warna hitam. Jadi harus dipastikan makan kenyang dulu baru minum obat. Ya. Kemudian lebih bagusnya ibu minum setelah minum obat atau sebelum minum obat itu ibu makan buah-buah yang banyak mengandung vitamin C. Jangan minum kopi, jangan minum teh. Itu menghambat penyerapan besi semua. Nah, kita udah kasih tablet tambah darah yang isinya besi, ibu balik minum teh atau kopi yang memang jatuhnya susah untuk diserap saat besinya tuh. Oke, jadi itu minum sebelum dan sesudah minum tablet tambah darah harus diimbangi dengan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Contoh jeruk, makan aja itu, nggak masalah. Itu saja. Ibu ada pertanyaan ibu? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Nanti kita jumpa di puskesmas ya. Iya. Nanti sering-sering kontrol ibu. Iya. Terima kasih ibu. Sama-sama.